Nadira di sini di dunia kita, Our World, My Story. Hari ini saya lagi di Astoria Queens, tepatnya di Masjid Al-Hikmah, di Masjid Orang Indonesia di New York. Jadi kita baru masuk dan pertama-tama kita harus copot sepatu dulu guys. Karena tulisannya nih, welcome langsung, please remove your shoes. Jadi nggak boleh, dan ternyata di bawah tuh ada basement juga guys, cuman tuh no prayer, jadi kita nggak boleh sholat di bawah tuh. Basementnya nih buat naruh sepatu, dan ini benar-benar nggak boleh pakai sepatu ya. Dan tulisannya absolutely no shoes on the floor. Nih ada mbaknya juga, assalamualaikum mbak. Ini ada donation box juga. Tapi guys, tujuan kita kesini itu sebenarnya karena kan sekarang udah mulai bulan Ramadan nih. Kita penasaran, di sini tuh orang Indonesia ada acara apa aja sih? Hari ini hari Sabtu, dan kalau hari Sabtu siang itu ada Saturday School namanya. Jadi anak-anak Indonesia dan anak-anak komunitas di sini juga, mereka bisa kesini untuk belajar ngaji dan belajar agama Islam juga. Cuman menariknya di sini itu lebih banyak orang-orang dari luar negeri, ternyata bukan orang Indonesia aja. Penasaran kan pasti? Yuk kita langsung lihat suasananya kayak gimana. Sekarang kita masuk guys, dan itu kita bisik-bisik ya karena nggak enak, anak-anaknya lagi pada belajar. Rata-rata umurnya sekitar 7-9 tahun, bahkan ada yang 10 tahun juga kayaknya. Dan ini tuh rata-rata anak-anak dari komunitas di sekitar sini, ada Arab, terus ada yang dari Bangladesh, Pakistan, kayak banyak deh. Coba kita samperin yuk, lihat lagi belajar apa sih hari ini. Nah, ternyata guys, jadi mereka di sini itu dibagi jadi 3 grup, dan ini tuh pembagiannya berdasarkan level pembacaannya gitu. Jadi ada yang di sana, terus ada yang udah lebih dewasa juga di sini, terus ada yang di sana juga. Ya, ada yang malu mau diajak masuk. Wow. What? No. Good job. You promise this last week, and then I'll give you the next stage. Rabbaka au halaha. You cannot read wrong Rabbi because then there is gonna be have the wrong meaning. So ya ayyuhal insanu. Sekarang kita udah sama Pak Jaja. Jadi Pak Jaja ini adalah ketua di Masjid Al-Hikmah ini. Jadi gimana Pak sebenarnya cerita asal-usul Al-Hikmah tuh udah berapa tahun di New York? Al-Hikmah itu mulai berdiri itu di resminya tuh 17 Agustus tahun 1995. 17 Agustus? Iya betul, jadi udah 28 tahun ya. Wow, jadi lama banget. Iya betul. Alhamdulillah kita udah lama di sini juga cukup. Terus itu kok bisa dari emang komunitas Indonesianya, dari komunitas dulu, terus jadi masjid atau gimana? Ya pertamanya sih dari pengajian rumah ke rumah ya. Makin lama makin berkembang kan, makin banyak orang Indonesia, Muslim Indonesianya. Jadi terus kita ngadain karena pengajian itu biasanya di Konsulat Jenderal ya, kaji di KJRI. Tapi lama-kelamaan makin berkembang, jadi mungkin ada inisiatif dari sesepuh kita yang dulu-dulu mendirikan ini masjid. Jadi kita aja cuman penerus aja dari beliau-beliau yang sudah mendirikan ini masjid. Awal ya? Iya betul. Ini masjid itu bukan dari New York sekitarnya aja, tetapi dari Connecticut, dari New Jersey juga banyak. Tri-state ya jatuhnya? Ya, dari Tri-state betul. Tapi makin lama makin jumlahnya makin bertambah lah. Gitu. Biasanya ada aktivitas apa aja gitu? Kalau kita Ramadan itu kalau kita biasanya itu ada buka bersama ya. Kita menyediakan kurang lebih kalau hariannya itu antara 150 sampai 200. Nah, tetapi kalau untuk weekend itu Sabtu dan Minggu itu bisa sampai 400-an. Ramai jadi ramai berarti. sekali. Ya, betul.
Dan kegiatannya untuk youth program itu biasanya kita adakan dari Jumat malam dan Sabtu malam itu menginap di sini iktikaf. Kita ada Itu pas Ramadan aja. Pas Ramadan aja. Ya, ada kegiatan-kegiatannya itu, dan juga untuk Saturday School untuk Ramadan itu kita mulainya yang biasanya jam 11 kita mulainya setelah zuhur sampai asar. Ya. Jadi agak ngabuburit ya jatuhnya ya, lumayan ngabuburit. Betul. Untuk acara buka puasa itu juga biasanya itu setiap hari ada, dan makanannya sendiri tuh biasanya ada yang nyumbang gitu ya Pak? Jadi kita biasanya disuguhkan ke jamaah yang mau menyumbang. Begitu kita daftarkan udah langsung penuh gitu, karena kayaknya berlomba-lomba, malahan banyak yang mau masak buat jamaah di sini. Banyak yang nggak kebagian. Sebelum buka puasa kita ada pengajian dulu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu kita alhamdulillah ada ustadz, untuk mungkin nanti 2 lagi ada datang dari Indonesia, dari Pemprov Jabar, kita udah kerjasama. Jadi mereka akan nanti ada pengajian dari jam 6 sampai 10 menit sebelum buka puasa. Tetapi untuk acara taraweh di tengah-tengahnya itu kita isi ada kultum 5 menit apa 7 menit itu sama anak youth. Kita punya program gitu. Jadi biar mereka bisa berpidato belajar ngomong di depan dari awal ya, biar pede. Betul. Karena banyak juga yang pengunjungnya di sini kan sekitar 300-400 orang kan biasanya setiap hari itu yang ikut jamaah taraweh. Menarik banget. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Suasana Masjid Al-Hikmah. Jadi kita sekarang lagi berada di bagian perempuannya, dan di belakang udah lihat ya tadi anak-anak lagi pada ngaji, dan ini tuh sebenarnya sambil nunggu adzan zuhur. Nah bentar lagi nih udah 5 menit lagi ya mau mulai zuhur. Dan ini tuh di bagian sini adalah bagian laki-laki tuh prianya. Nah ini tuh biasa dipakai untuk sholat Jumat juga. Terus kalau misalnya Ramadan ada taraweh, dan ada banyak acara buka puasa juga. Coba kita lihat berapa lama ya? Oh, udah mulai zuhur guys. Jadi ada layar biar kita bisa lihat nih waktu-waktu buat salatnya jam berapa aja di sini. Guys, sekarang udah jam 12.24 siang, berarti ini udah waktunya zuhur, waktunya sholat. Dan kalau kalian lihat di sini lengkap ya, ada jam setiap waktu sholat, dan lihat nih asarnya jam 3, setengah 4, terus maghribnya jam 6, Indonesia jam 7. Nih kalau misalnya bulan-bulan sekarang nih waktunya masih sama ya, seperti waktu sholat di Indonesia. Cuman kalau udah masuk summer, maghribnya makin malam lagi. Jadi untung tahun ini puasanya di bulan-bulan sekarang, jadi masih sama kayak Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tadi kita udah dengar ya guys azan zuhurnya, dan sekarang anak-anak lagi siap-siap untuk sholat zuhur. Jadi mereka baru selesai ngaji. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الفاتحة أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Tadi kita udah ngobrol sama Pak Jaja, sekarang kita ngobrol sama Ustadz di masjid ini juga. Assalamualaikum Pak Jaja. Assalamualaikum Munawir Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak di sini udah berapa lama Pak di New York dan di Al Hikmahnya? Kalau untuk sekarang baru 2 hari, cuman sempat juga tahun 2022 di sini selama 6 bulan. Hanya untuk tahun ini dipanggil khusus untuk Imam Ramadan oleh pengurus masjid. Oh jadi Bapak baru balik banget Iya, nih. baru balik nih, baru 2 hari, 3 hari lah. Gimana Pak kesan-pesannya so far selama 6 bulan kemarin sama sekarang? Alhamdulillah cukup banyak yang bisa diambil, dilihat selama berada di Masjid Al-Hikmah di Amerika Serikat, terutama di Masjid Al-Hikmah kita ini. Banyak kita lihat, kita tidak menghadapi jamaah Indonesia saja, tapi juga jamaah-jamaah dari negara lain, dari Bangladesh, Mesir, Maroko. Karena itu sepertinya kita perlu lebih sedikit paham kultur jamaah kita, bagaimana kita harus mengelit menjadi imam yang baik, kemudian menyampaikan tausiah-tausiah yang kira-kira tidak membawa kepada perpecahan di tengah jamaah, tapi Lebih general gitu. ya imam ini cukup punya sentral dalam artinya mempersatukan umat, to unite the community, the ummah, wahdatul ummah ya dalam bahasa Islamnya. Dan karena sekarang udah dalam bulan Ramadan juga, Ya. ada pesan nggak Pak untuk kayak kami-kami yang lagi rantau di New York dan di negara-negara lain? Kalau pesan mungkin untuk saya, mungkin untuk bersama juga, tetap semangat dalam berpuasa, terutama juga tidak sekedar tahan lapar, habis subuh tahan lapar, kemudian buka puasa lagi, tidak sekedar itu, tapi juga bisa mengorganize diri, ya, jaga diri, jaga hati, jaga mata, supaya pahala puasanya itu tetap terjaga. Dan meskipun di luar negeri, meskipun kita puasa di negeri yang Beda bukan mayoritasnya kita itu muslim, tapi tetap jati diri kita sebagai muslim itu gaspol, bismillah, insyaallah puasa tetap sampai ke Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar tahan lapar, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Jadi jangan sampai puasa kita itu sekedar tahan lapar dan tahan dahaga, tapi juga bisa menahan nafsu meskipun di negeri yang mayoritas non muslim. Itu saja pesan Amin dari insyaallah. kami untuk kita semua. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam perpustakaannya buat ngobrol sama Bu Titi. Jadi Bu Titi ini adalah salah satu pengurus masjid dan pengurus sekolah Saturday School ini. Yuk kita coba tanya Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Apa kabar Bu? Aku duduk sana kali ya. Ibu lagi ngapain? Bu lagi Saya kebetulan lagi melihat-lihat kurikulum anak-anak, nanti kan insya Allah kalau untuk persiapan saya setiap kali mau Ramadan. Ibu udah berapa lama ngajarnya di situ? Oh enggak, sudah enggak tahu tahun berapa ya, dari tahun 2000 berapa. Sudah lama ya. Tapi kalau masalah Saturday School ini itu sebelum ada masjid. Kita sudah ada Dari jauh komunitasnya. sebelum itu dari rumah ke rumah.
Saturday schoolnya itu. Biasanya ada satu tempat yang tapi namanya belum Saturday school, belum Saturday school. Tapi dari orang-orang tua yang ini anak-anaknya mau sekolah, diajar ngaji, termasuk Ibu Nana yang udah pulang ke Indonesia, ada beberapa yang ini. Nah itu sesudah itu kemudian alhamdulillah sesudah kita ada masjid. Dibukalah untuk namanya mulanya tadinya Al-Hira, kemudian ganti menjadi Al-Hikmah. Ya, jadi lebih resmi aja ya jadi iya, lebih resmi. Kalau saya sih dalam mengajar itu baru aja karena kebetulan saya kerja hari Sabtu, jadi saya tidak mengajar pada hari pada nanti kalau saya tidak salah tahun 2004 atau 2000 saya mulai mengajar di Saturday School. Tapi ada udah 20 tahun ya. Oh iya, kalau yang malah banyak ibu Lis itu malah lebih duluan dari saya. Iya. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu gimana sih Bu? Ini kalau Ibu yang saya, bikin sendiri? Iya, saya yang bikin sendiri. Kalau saya, kalau saya sebagai, jadi anak-anak itu setiap anak-anak Saturday School anak-anak saya yang umur 11 sampai 12 itu mereka Islamic Study. Dibagi dua kan, ada yang Quran dan Islamic Study. Saya mengajar yang anak-anak yang sudah di Quran dan anak-anak Islamic Study itu yang umur 11 12. According to kalau Al-Quran according to their knowledge, ya according sama mereka punya pengetahuan. Tapi kalau Islamic Study according to the age. Jadi kalau saya yang 11 12, kalau Al-Quran saya yang mengajar ngaji. Nah biasanya kalau saya sebagaimana selalu lakukan itu, setiap anak-anak saya itu selalu mereka punya binder. Saya bikinkan mereka binder dan itu mata pelajaran saya ini semua itu kasih setiap anak ada ini ya, masing-masing ada binder, nih. yes, beneran kayak yeah. Sekolah beneran. Iya, soalnya saya kan kasihan tujuan saya mengapa saya memberikan begitu sama mereka. Tidak semua guru sih begitu, cuman I like to do that. Karena maksud saya sesudah mereka keluar dari Saturday School somehow mungkin mereka pulang ke Indonesia, mereka at least bisa masih buka buku. Iya, dan beberapa dari orang tua murid itu bilang, Ibu Titi Masya Allah katanya itu binder anak-anak saya masih tetap mereka baca. Iya, jadi saya melihat itu satu bagi saya itu Masya Allah buat insya Allah ya mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi anak-anak itu memang. Kalau kurikulumnya sendiri tuh biasanya Islamic Studies-nya apa aja Bu? Yang diajarin kayak misalnya disesuaikan kayak sekarang kan dalam bulan Ramadan, berarti topiknya Ramadan atau saya biasanya karena kita memulai September mulai sekolahnya, saya selalu memulai dengan ini dulu sholat. Jadi saya dari mereka dulu. Mereka bagaimana. Jadi mereka itu sholat. Sesudah itu kemudian saya semua ada dalam kurikulum saya. Kemudian sudah itu saya manner in Islam. Jadi anak-anak itu mereka sudah umur 12, sudah umur 11, sudah they have to know manners. I mean ini Islam ini. Kemudian sesudah itu ya saya memperkenalkan sejarah Rasulullah. Bagaimana supaya mereka mengenal ini ya. Itu beda kurikulum saya Al-Quran dan beda kurikulum saya Islamic Studies. Ya, beda. Saya demikian kalau saya punya. Jadi itu berlanjut terus. Jadi tergantung is depends of kalau misalnya seperti ini kan Ramadan. Nah, saya sekarang mulai saya ini mereka mulai Ramadan. Kemudian nanti kalau sudah bulan Haji, kurikulum haji lagi yang saya. Jadi sebab kalau tidak anak-anak itu kan misalnya mau ini this is my opinion though. Anak-anak itu maksudnya kalau mereka sudah mau siap-siap puasa, kalau mereka tidak tahu apa itu puasa, mereka apa tidak artinya, maknanya bagaimana ya. Jadi, tapi at least walaupun mereka baru umur 11-12, they still sudah mulai mengerti juga apa makna puasa itu bagaimana. Untuk murid-muridnya sendiri tuh kalau tadi saya lihat tuh banyakkan orang dari luar negeri ya, bukan orang Indonesia malah. Yes. Dahulunya kami itu banyak sekali murid dan kita guru juga banyak, bahkan ada guru orang luar. Dan kemudian yang menjadi ini itu anak-anak itu kan sudah besar. Masalahnya di sini makanya saya sudah bilang sama ibu-ibu mereka itu anak-anak itu gapnya antara yang besar dan itu jauh banget ya. Jauh banget. Kayak besar udah remaja banget. Bahkan ibu-ibu yang sekarang ini yang anak-anaknya yang dulu kami ajar masih kecil-kecil kan sudah gede, sudah mahasiswa sudah. Mengajarin anak-anak dari luar negeri gitu yang bukan orang Indonesia, ada kendalanya nggak sih atau ada challenge-nya nggak dalam menyampaikan ini atau sama aja? Kalau kami karena memang saya dalam bahasa tidak there is no problem. Cuman yang biasanya anak-anak itu memang ya namanya juga mereka punya they have a different culture ya. Tapi alhamdulillah anak-anak Arab itu dan itu saling memanggil alhamdulillah. Bahwa banyak ini ya teman yang tadinya anak-anak Arab itu barangkali cuman berapa ya, tapi saya selalu bilang call your friend ya, datang juga to pray maghrib
And then after that, oh never mind, tarawih, right? Because they're too full. So eating too much in Ramadan is not prohibited, but avoid it, not too much. It's Jadi guys, selain anak-anak bisa belajar di sini, mereka tuh juga bisa baca-baca dari banyak banget resources dan buku-buku di perpustakaan ini. Topiknya tuh bermacam-macam dan bahasanya tuh juga nggak Indonesia aja, ada bahasa Inggris juga. Karena kan di sini jamaahnya bagian dari luar negeri ya. Jadi kalau misalnya mereka mau baca Al-Quran, ada nih guys yang bahasa Inggris. Jadi bahasa tuh bukan kendala di sini. Tuh bahasa Inggris lengkap dengan translationnya. Ini seru banget ya guys, Ramadan di Masjid Al-Hikmah. Jadi kalau misalnya kalian lagi visit ke New York, jangan lupa nih buat mampir ke Masjid Indonesia di sini. Oke guys, itu dia episode kita hari ini. Jangan lupa nonton Dunia Kita, Our World, My Story.